hanya beberapa jam, kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Satu hari sebelum buka, saya tidak percaya diri. Saya ingin membatalkan semuanya. 2 tahun lagi, saya harus mempunyai penghasilan bersihnya 3 juta. Semangat pagi jiwa muda, semangat, semangat, semangat. Nah, kembali lagi nih, kami dari kelompok studi kewirausahaan muda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2022. Kami di sini mengadakan acara podcast bisnis episode keempat. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Santa Permatasari selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan Mas Putro Nanda Prasetyo, pemilik rumah makan ayam geprek Pipo yang berlokasi di Kecamatan Jenggawa dan sudah memiliki 4 cabang di Kabupaten Jember. Nah, bermula dari keinginannya untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan motivasi usaha yang pernah diikuti dalam seminar yang bertemakan 0 rupiah menjadi miliarder. Hingga saat ini telah sukses menjadi pengusaha di bidang kuliner. Wah, cukup membanggakan sekali ya prestasi dari beliau ini. Oke, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih, kita langsung sambut aja ya. Di sini ada Mas Putro. Halo Mas Putro. Halo. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih mau mengulik owner dari ayam geprek Pipo. Jadi kita langsung aja ya Mas ya. Apa sih yang membuat Mas Putro ini tertarik masuk ke dunia bisnis nih Mas? Yang membuat saya tertarik seperti yang dikatakan dengan tadi, yang disampaikan bahwa salah satu seminar yang sempat sudah memberikan saya prinsip untuk saya mau membuka usaha seperti itu, yaitu dengan judul seminar dari 0 rupiah menjadi miliarder. Nah, yang diisi pematerinya yaitu Pak Gotang Wiyadi dari Jogja. Pada waktu itu seminar saya saat semester akhir, kuliah itu semester akhir. Jadi sebelum saya lulus, saya diajak tuh seminar sama teman saya. Jadi dari situ saya kenal dengan Pak Gotang Wiyadi melalui seminar 0 rupiah menjadi miliarder. Yang bikin menarik itu kok tidak masuk akal ya, 0 rupiah menjadi miliarder. Modalnya di mana? Modalnya ternyata tidak hanya secara materi saja. Ternyata modal itu kita dapatkan dari pikiran-pikiran kita, inovasi-inovasi yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Saya mengikuti sampai akhir, ternyata luar biasa sekali. Poin-poin yang saya dapatkan luar biasa. Dari pandangan saya, seminar itu kan tidak masuk akal. Ternyata logis semua. Ternyata ada cara-cara tertentu untuk meraih kesuksesan. Seperti itu. Nah, kemudian saya bersepakat dengan teman saya bahwa 2 tahun lagi saya harus mempunyai penghasilan bersihnya 3 juta. Kurang lebih 3 juta seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah melebihi dari itu. Apa sih yang bikin Mas Putro jadi tertarik di bisnis ini, apalagi bisa sampai sebesar ini gitu, dan kok bisa ada di ranah yang kuliner, bidang kuliner gitu kan? Bisnis banyak ya Mas, ada fashion, mungkin ada yang lainnya. Kenapa kuliner yang jadi pilihan dari Mas Putro sendiri? Pertama begini, awal saya tertarik itu bukan karena saya suka dengan bisnis, karena kebutuhan pertama. Karena kebutuhan, yaitu untuk menambah biaya kuliah saya supaya membantu meringankan beban orang tua. Itu yang pertama. Faktor eksternal ya Mas ya, karena tiba-tiba aja. Nah, karena ada kebutuhan ya. Kemudian saya membuka bisnis pertama kali yaitu membuka cilok bakar di depan KPU. Berarti bisnis pertamanya memang sudah kuliner ya Mas?
Betul. Pertama kali saya pegang bisnisnya itu Cilo Bakar di depan KPU bersama teman saya. Teman saya jadikan partner sharing, partner supaya membantu saya. Kemudian di sana itu tuh awal pertama kali saya buka usaha dan gagal. Gagal. Berarti percobaan pertama langsung gagal nih, Mas? Percobaan pertama langsung gagal. Gagal karena kalau di minggu pertama saya dapat pelanggan tuh. Dapat pelanggan. Selama 1 minggu kurang lebih 20 pembeli. Hanya 20 pembeli. Tapi untuk pertama itu masih cukup. Ya. Oke, bisa dikatakan cukup. Iya. Dan di minggu kedua, minggu ketiga sama sekali tidak ada yang beli. Wah, gitu. Nah, cuma yang datang teman-teman saya, teman-teman sendiri gitu loh. Iya. 1, 2 itu aja. Akhirnya saya tutup bisnisnya, berhenti. Nah, akhirnya saya melangkah lagi setelah saat itu saya pertengahan ini. Kalau di UNED itu FIP namanya KKMT pada waktu itu. KKMT itu PPL, magang di sekolah, ngajar. Pertengahan saya magang, ngajar di sekolah itu saya sempat melamar kerja di salah satu yayasan milik salah satu yayasan di daerah Ajung di Wirauso seperti itu. Kemudian setelah saya ngajar, saya tinggal kan Cilo Bakar, saya fokus ke ngajar. Ternyata selama saya ngajar, nah, di sana status saya waktu itu sudah bertunangan. Akhirnya kan Beda status ya, Mas ya? betul. Akhirnya kan mulai berpikir untuk beranjak dewasa seperti itu. Jadi kalau saya tunangan, otomatis kan ada jenjang yang lebih tinggi lagi ke menikah seperti itu. Jadi saya mempersiapkan itu. Kalau saya menikah, artinya saya harus siap menafkahi keluarga. Ya. Nah, setidaknya kalau nggak saya ngajar ya saya buka usaha seperti itu. Akhirnya saya ngajar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan saya ngajar, ternyata saya merasakan bukan ini passion saya. Oh, merasa salah jurusan, salah sasaran ya, Mas? Betul. Tapi walaupun salah sasaran lah, katakan salah jurusan, itu sangat penting pengalaman yang dapat diambil itu. Nah, kuliah dimanapun atau berorganisasi dimanapun, kita jangan lihat di tempatnya atau di organisasi apa, tapi karya apa yang kita bisa perbuat. Itu salah satu job saya. Kemudian saya berhenti karena waktu itu saya ngajar siswa yang saya didik waktu itu sering saya beri tugas. Saya kasih tugas, saya selesaikan skripsi saya sering tinggal, hanya penugasan. Kok saya merasa gak bertanggung jawab sama siswa saya, akhirnya saya izin untuk resign. Akhirnya diizinkan resign, saya fokus kepada Cilo lagi, tapi bukannya beda, bukan di depan KPU, di Car Free Day. Oh, di Car Free Day. Berarti setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Nah, itu lumayan pendapatannya. Subuh saya berangkat, 7:30 sudah pulang saya. Itu nominal omsetnya sekali jualan hanya beberapa jam, kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Satu kali penjualan? Hanya beberapa jam. Mungkin kalau ramenya 1 hari, Car Free Day-nya 1 hari, bisa lebih dari itu gitu loh. Nah, itu akhirnya nggak bertahan lagi karena mungkin pendapatan dari sana saya kurang. Akhirnya saya berhentikan total jualan saya fokus pada kuliah saya. Ternyata dalam tahapan kuliah saya tinggal lagi sama keluarga tunangan saya ditelepon, nggak mau cari tanggal untuk menikah. Waduh, akhirnya saya khawatir deh. Oh, kalau menikah nggak ada pegangan pemasukan, bingung juga saya. Akhirnya saya main ke rumah tunangan saya, makan di salah satu warung ayam geprek di Banyuwangi. Nah, itu yang akhirnya membuat saya termotivasi. Oh, mungkin saya bisa membuat warung serupa gitu di rumah saya. Saya sudah di daerah sini karena saya sudah punya tempat. Nah, itu hanya menjadi dalam pikiran saja. Masih belum terrealisasi kan? Terrealisasi. Yang sudah matang konsepnya itu buka toko beras. Toko beras, oke.
sudah saya keliling, rencana saya ingin brand toko beras Tebu Hijau Jenggawah seperti itu. Nah, salah satu brand saya sendiri seperti itu. Ternyata ada beberapa hambatan, akhirnya tidak jadi. Konsepnya sudah lama terkonsep dengan matang, mungkin bukan jalannya ya, akhirnya tidak dilanjutkan. Bukan rezekinya. Kemudian seminggu dari pembatalan itu, saya langsung membuat ini resep. Resep saya masak-masak tuh di rumah, saya kasihkan ke ibu saya, ke keluarga saya kasihkan. Cocok nggak? Nggak cocok. Masak lagi, nggak cocok. Terus beberapa kali percobaan hingga sampai mendapatkan resep yang pas. Akhirnya disetujui sama keluarga, resepnya ya waktu itu sudah disetujui. Akhirnya saya pamitan untuk membuka rumah makan. Awalnya terus terang ibu saya kurang menyetujui karena dilihat dari dulunya saya ini seorang yang pemalas, takutnya buka warung akhirnya ditinggal, kan percuma modalnya gitu loh. Emang modalnya gitu. Tidak setuju awalnya. Kemudian saya musyawarahkan lagi, mau tidak mau saya harus punya restu dari orang tua saya. Nah, ibu saya harus mengiyakan apa yang saya lakukan selama hal itu positif. Akhirnya saya menyampaikan kepada kakak saya, beliau iya, terus musyawarah keluarga akhirnya iya juga. Nah, setelah musyawarah keluarga, seminggu kemudian saya renovasi dengan modal pinjaman ya, dengan modal pinjaman selesai, buka terus. Nah, sebelum buka, 1 hari sebelum buka, saya tidak percaya diri, saya ingin membatalkan semuanya. Padahal udah buka nih. Belum, mau buka. Oh, mau buka. Sudah siap semua, tinggal buka. H-1. Akhirnya saya berpikir ulang, mungkin nggak jadi, batal. Karena pertama saya malu, kedua takut kalau ketemu teman saya, kok jualan ayam geprek gitu loh. Ketiga takut usaha ini nggak bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya wis, yang penting saya lakukan dulu, urusan hasil belakangan. Saya buka, terus luar biasa waktu itu, ramai sekali warung sampai akhirnya terus di luar. Karena mungkin di Jenggawah salah satu kuliner pertama yang berkonsep kekinian. Nah, itu salah satu di Jenggawah sendiri, yaitu ayam geprek Pipo ini yang berkonsep kekinian. Nah, dan salah satu barometer penggerak kuliner Jenggawah. Pada saat itu di Jenggawah ini sepi akan kuliner. Ada yang jual, cuma gak rame gitu loh. Jarang orang yang mau beli makanan di warung-warung karena masyarakat Jenggawah kurang konsumtif seperti itu. Nah, pertama kali buka terus meledak itu ya. Setelah meledak, ramai luar biasa ramenya. Saya kaget dengan ramenya. Bahkan banyak pelanggan yang tidak saya layan. Sampai overload gitu ya Mas ya? Betul, sampai overload. Lambat laun berkembang kuliner, di sampingnya ayam geprek. Buka es, buka cilok, sempol dan lain-lain, berkembang di sekitaran Pipo. Akhirnya banyak yang meniru konsepnya Pipo di Jenggawah. Nah, jadi saya berani mengatakan Pipo merupakan barometer pertama kuliner di Jenggawah. Ya, keren. Jadi tren yang pertama ya Mas ya? Betul. Oke. Untuk bisnis itu kan nggak selamanya mulus ya Mas ya, pasti ada ups and downs-nya juga. Nah, gimana sih caranya Mas Putra sendiri untuk mengembangkan ayam geprek Pipo ini Mas? Oke. Awalnya saya pesimis kan. Waktu itu saya mau mencari karyawan saja sulit. Pertama saya ajak orang belakang rumah ya. Itu karyawan pertama saya sampai sekarang masih bekerja di sini. Saya bilang, tapi gajinya dalam 1 bulan 500.000 mau. Pertama kali itu. Nggak mikirin gaji, yang penting kerja. Siap sudah. Ya alhamdulillah waktu itu beliau siap kerja. Akhirnya kerja, terus selama 2 minggu saya ambil karyawan lagi. Cukup sulit sih saya mau cari karyawan waktu itu.
karena masih baru pertama ya, dan nggak tahu juga konsepnya bagaimana. Akhirnya lambat laun kurang lebih sampai saat ini ada 40 karyawan saya. Wah, banyak ya Mas. Gimana sih cara Mas lagi untuk menghandle masalah keuangan atau pemasarannya? Karena kan nggak cuma satu gerai aja nih, ada beberapa cabang dari ayam geprek Vivo ini. Gimana Mas menghandle itu? Menghandle keuangan ya? Iya. Menghandle keuangan untuk saat ini ada Ibu Negara. Oh, ada Ibu Negara. Alhamdulillah sudah terbantu. Kalau masih pertama kali ya, karena saya belum mempunyai sistem yang tepat, jadi pendapatan itu terkumpul sudah. Saya taruh dalam tas, nggak tahu ini pendapatan, uang tabungan, kumpul jadi satu. Masih berantakan sistemnya waktu itu. Akhirnya saya menikah pada tahun 2018, awal-awal saya buka ayam geprek. Nah, itu istri saya langsung mulai membantu dalam hal keuangan. Diambil alih sama Ibu Negara. Betul, karena terus terang saya sendiri kalau keuangan kurang disiplin. Ya. Tidak ada pembukuan seperti itu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah tertata rapi. Berkat Ibu Negara. Betul. Oke, itu kan tadi untuk mengembangkan ya Mas ya. Terus selain sukanya pasti ada dukanya kan Mas. Boleh tahu nggak dukanya apa sih? Dukanya ya dalam saya membuka ayam geprek Vivo ini lebih banyak ini ya. Saya mungkin passion saya ya. Senang terus saya. Suka terus. Dukanya mungkin dalam hal apa? Dalam hal ini saya sangat berduka kalau bahan baku naik ya. Oh, okay. Seperti minyak ya Mas ya. Betul. Kalau dalam hal-hal kompetitor datang ini itu saya tidak terlalu khawatir karena ada jalannya masing-masing. Sekalipun produknya sama, terus beliau yang buka ini sudah kelas nasional. Kalau ini kan masih lokal pride, masih dari Jember sendiri. Banyak tuh kan produk-produk dari luar Jember yang franchise-nya sudah menasional. Cuma saya buka kan, ada yang buka beberapa. Alhamdulillah membawa pengaruh yang positif. Semakin ramai warung saya. Ada yang buka persis, bahkan lebih besar dari punya saya. Warung saya lebih ramai. Itu kan di luar nalar seperti itu. Sekaligus memberi keberuntungan lah ya untuk orang lain dan juga untuk Mas Putra sendiri. Oke, mungkin terakhir nih Mas, boleh kasih sedikit nggak satu kalimat aja tentang closing statement dari Mas Putra? Oke. Biasanya kalau anak muda melihat kata-kata mutiara itu hanya dijadikan di Instastory aja ya. Di Instastory, wah keren nih, ya dijadikan Instastory. Kalau ada kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, silakan diaplikasikan dalam hidup, silakan dilaksanakan. Kedua, saya mengutip kalimatnya dari Pramudia Anantatur. Jadi di buku Bumi Manusia, sejarah dunia adalah sejarahnya anak muda. Kalau pemuda sudah mati rasa, matilah semua bangsa. Seperti itu. Sangat bagus sekali closing statement-nya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kali ini, jangan menunggu terlalu lama, tapi cepat dilakukan karena kesempatan itu tidak datang dua kali dan kita sebagai generasi muda itu harus tetap produktif. Betul. Mas Putra. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Oke, sekian dari saya. Saya selaku Master of Ceremony undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.